Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Adiyat. Yang pertama, mari kita membaca lafadz surat Al-Adiyat bersama-sama. Kita awali ya dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Shadaqallahul azim. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari arti dari surat Al-Adiyat. Kita artikan dari basmalahnya terlebih dahulu ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu. Lalu ayat yang kelima, lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat keenam, sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ayat yang ketujuh, dan sesungguhnya dia, maksudnya manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Ayat yang kedelapan, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ayat yang kesembilan, maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan. Ayat yang ke-10, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ayat yang ke-11, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Lalu yang poin 2, mengenal surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Kenapa dinamakan surat Al-Adiyat? Karena surat Al-Adiyat yang berarti kuda perang yang berlari kencang diambil dari ayat pertama. Lalu surat Al-Adiyat turun setelah surat Al-Asr. Diingat ya, surat Al-Adiyat turun setelah surat Al-Asr. Surat Al-Adiyat adalah surat ke-100 di dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Poin 3, yaitu kandungan surat Al-Adiyat.
Dalam surat Al-Adiyat, Allah bersumpah dengan kuda perang dan sifat-sifatnya. Sebagian ulama menafsirkan penyebutan itu untuk menggambarkan terjadinya kiamat yang cepat laksana serangan mendadak pasukan berkuda. Sebagian yang lain menafsirkan jika kuda saja melakukan semua itu demi tuannya. Semestinya manusia taat kepada Tuhannya, tidak justru kufur dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Yang kedua, surat ini mengecam manusia yang ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Lalu yang ketiga, manusia yang ingkar, mereka sendiri bisa menyaksikan keingkarannya, baik di dunia melalui ucapan dan perbuatannya. Terlebih nanti di akhirat dengan melihat akibat keingkarannya. Yang keempat, banyak manusia yang sangat mencintai dunia dan kecintaannya kepada dunia membuat kikir alias bakhil. Yang kelima, surat ini memperingatkan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur. Yang keenam, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, akan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati, termasuk keingkarannya, kecintaannya kepada dunia, dan kekikirannya. Yang ketujuh, Allah Maha mengetahui keadaan manusia, baik yang dohir maupun yang disembunyikan dalam hati terdalam sekalipun. Pengetahuannya menyangkut hal-hal yang detail serta tersembunyi. Betapapun kecilnya sesuatu dan betapapun tersembunyi, pasti Allah mengetahuinya. Anak-anakku, demikian isi kandungan surat Al-Adiyat. Semoga mengingatkan kita bahwa nanti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita pun mempersiapkan bekal dengan banyak bersyukur dan taat kepada Allah. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga belajar kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.